Shalom saudaraku yang ada di YouTube, selamat datang di acara Membangunkan Fajar. Shalom saudaraku yang ada di TikTok, yang dari tadi sudah bergabung dan yang baru bergabung, saya mohon maaf, mungkin saya akan mengajak yang di YouTube dulu berdoa ya. Karena ternyata mereka nggak dengar, saya nggak pakai mic yang di YouTube, saudara. Saya harus pakai dua handphone. Saya mohon maaf ya saudara ya. Baik yang di YouTube, shalom, shalom apa kabar ya. Yang di TikTok juga nggak apa-apa lah kalau diulang lagi doanya ya. Baik yang di YouTube kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai firman Tuhan ya. Saya berharap semuanya masih aman. Yes, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami akan siap mendengar firman-Mu. Ambil alih hamba-Mu, tutup bungkus dengan darah Kristus. Bicara kepada hamba, biar kau menyembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu dan hanya kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan. Hamba percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, dan saat Engkau hadir, ketika pemberitaan firman ini yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang membutuhkan kebenaran, Engkau yang menyingkapkan kebenaran. Roh Kudus, ambil alih hamba, bicara lewat mulut bibir hamba. Setiap perkataan firman ini berkuasa, kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah ya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah sendiri yang akan memberi aku kemenangan, hidup diberkati dan melangkah dari kemenangan menuju kemenangan. Alkitab adalah firman Allah yang dahsyat, yang akan menuntun sepenuh hidupku di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Ya, mohon maaf yang di TikTok ini kayak, diulang lagi. Enggak diulang, saudara ya. Tadi kita udah sempat bicara, mungkin saya akan bacakan lagi firman Tuhan ya. Firman Tuhan makin dibaca, saudara, makin dahsyat. Makin dibaca, ada rema. Jadi tidak ada yang terlambat ya. Tadi walau yang di TikTok udah baca, saya ulang lagi. Mungkin ada yang baru masuk ya, saudara ya. Baik, di Getsemani, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya, mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin, amin ya. Ini luar biasa firman Tuhan mengajari kita. Saudara, bila kita melihat dari Matius 26, untuk kata berdoa itu bahasa Yunaninya adalah prosechomai. Prosechomai ya, prosechomai. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kata ini berasal dari pros yang artinya kepada, menghadap, dan euchomai ini berharap, berkeinginan atau berdoa. Jadi makna teologisnya ini menekankan relasi personal dengan Allah. Ada ketergantungan, ada permohonan, dan aktivitas yang berkelanjutan. Dalam konteks Getsemani, prosechomai ini menggambarkan tindakan Yesus menghadap Bapa dengan beban hatinya mencari kekuatan dan kehendaknya. Dan berjaga-jaga, kata Yunaninya ini digunakan yaitu grogoreo. Secara harfiah ini berarti tetap terjaga,
tetap terjaga. Jadi prosechomai grogoreo, berdoa dan berjaga-jagalah. Prosechomai grogoreo, berjaga-jaga. Maksudnya apa itu berjaga-jaga? Secara harfiah itu tetap terjaga, tidak tidur atau waspada, saudara. Jadi makna teologisnya dalam konteks ini adalah kewaspadaan rohani terhadap potensi bahaya dan godaan. Ini bukan hanya sekedar tidur secara fisik, tetapi memiliki kesadaran mental dan spiritual untuk mengenali dan melawan pencobaan. Yesus menghubungkan grogoreo dengan prosechomai. Ini menunjukkan bahwa kewaspadaan rohani dipelihara dan diperkuat melalui doa. Dengan memahami makna teologis dan bahasa asli dari berdoa dan berjaga-jaga, kita semakin sadar, saudara, betapa penting kedua tindakan ini. Grogoreo berjaga-jaga, prosechomai berdoa, prosechomai grogoreo, berdoa berjaga-jagalah. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sampai Yesus berapa kali dia berdoa doa yang sama 3 kali. Ini teladan doa yang berjaga-jaga, ya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dan dia sedang memberi kita teladan saat kita terjepit, saat kita dalam situasi yang demikian, maka kekuatan kita adalah doa. Setiap hari kekuatan kita memang doa, itu nafas. Kalau kita berhenti berdoa berarti berhenti bernapas, itu gaya hidup, saudara. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita masih hidup dalam kesadaran rohani? Banyak orang yang udah nggak sadar rohaninya, saudara. Ini mengguncang dasar keimanan kita, sebab musuh tidak selalu datang dalam bentuk yang mengerikan. Seringkali ia datang samar, ya. Dia membuai dan membuat kita merasa baik-baik saja. Yesus pernah berkata, di Matius 26 ayat 41, Yesus berkata dengan jelas, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kesadaran rohani adalah hidup yang berjaga, bukan karena takut, tapi karena cinta. Cinta kepada Allah yang telah menebus kita, dan cinta kepada panggilan yang telah Dia percayakan kepada kita. Saat kita mulai kehilangan kepekaan, doa menjadi rutinitas. Firman Tuhan bukan sekedar bacaan, saudara. Pelayanan bukanlah sekedar kebiasaan, no. Itulah saatnya kita bertanya, apakah kita masih terjaga atau sudah tertidur dalam kenyamanan yang mematikan. Saudara, mungkin kita melayani, tetap berdoa, tapi apakah itu cuman rutinitas atau sebaliknya, saudara, ya? Bagaimana kekuatan doa dapat menyelamatkan dari jerat yang tak terlihat? Banyak jerat-jerat yang tidak terlihat, makanya selalu berdoa, berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga. Doa bukan sekedar kata-kata yang naik ke langit, no. Ya, ini melainkan ini adalah nafas kehidupan yang harus terus dijaga, seperti kita berlatih pernapasan dan yang sesungguhnya. Di Getsemani, Yesus tidak hanya berdoa agar cawan itu berlalu, saudara, tetapi dia berjaga dalam pergumulan hingga peluhnya seperti darah. Itulah doa yang membuka kekuatan surgawi. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Ketika dia tahu seluruh dunia dosanya akan ditanggungkan kepada dirinya, luka-luka harus ditorehkan ke tubuhnya, dan dia harus membiarkan dia dilukai, karena hanya dengan luka itu maka luka kita sembuh. Luka-luka Yesus saja adalah luka-luka yang menghidupkan. Jadi luar biasa karyanya di kayu salib, saudara. Doa sejati ini membuat kita menang bahkan sebelum medan peperangan dimulai. Anda lebih dulu harus menang di alam roh dengan doa sebelum Anda menang dalam kenyataan. Itu semua kuncinya di doa, saudara, ya. Jadi bila kita membaca, ya, doa bukan hanya memohon kelepasan, tapi ini membentuk hati yang rela, taat, dan tangguh. Bukan hanya mau mengubah situasi, tetapi lebih dulu mengubah hati kita. Dan hati kita ini harus selaras dengan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Kita dilatih supaya punya hati yang rela, hati yang taat pada Bapa, dan tangguh.
Mengapa berjaga-jaga ya? Berjaga-jaga tadi bahasa Yunani ya grogoreo, dengan berdoa prosechomai, bagian penting dari kemenangan rohani. Ya, berdoa dan berjaga ini bagian yang paling penting, paling krusial untuk kemenangan rohani kita, saudara. Karena musuh tidak tidur. Iblis adalah musuh yang sesungguhnya, dia nggak pernah tidur. Musuh kita bukan orang yang membenci kita, mendengki kita. Di balik itu adalah setan, saudara. Kalau musuh kita secara fisik, mereka tetap butuh tidur, tetapi setan tidak pernah tidur. Ya, dunia tidak berhenti memberi kita, menawarkan kita kenikmatan palsu, saudara. Dan daging kita terus melemah jika tidak dilatih dalam roh. Yesus tidak berkata berjaga dan berlari atau berjaga dan berbicara, tetapi dia berkata berjaga dan berdoa. Karena memang kemenangan sejati itu lahir dari ruang doa, bukan dari panggung pelayanan atau sorakan dunia. No. Para penginjil besar percayalah, sebelum mereka diangkat Tuhan, berbicara di depan banyak orang, Tuhan sudah lebih dulu memproses mereka. Oke, ini dua objek yang bentuknya sama. Sebentar ya, kayaknya nggak ada yang sama nih. Oh ya, ada ini enggak, ini, yes. Dua objek yang bentuknya sama. Ini. Oke. Ya, welcome again ya. Ada Adesis, ada Perbukitan Siagian, semuanya Tuhan berkati. Baik yang di YouTube juga, saudara ya. Jadi, kemenangan sejati setiap orang Kristen itu bukan di panggung, bukan disorakan, oh, haleluya, 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 sembuh, dikibarkan apanya kayak si apa ya, Benny Hinn ya, ada yang ngikut-ngikutin ya. Oh, semua tumbang-tumbang, bukan di situ, bukan dari panggung pelayanan atau sorakan dunia kemenangan kita dimulai dari doa. Saya yakin walaupun saya mengatakan begitu, saya yakin orang-orang yang dipakai Tuhan dengan urapan yang dahsyat, mereka orang-orang yang berjuang dengan doa. Pasti mereka itu punya doa yang luar biasa, saudara ya. Makanya Anda harus punya tim doa juga yang berdoa buat pelayanan Anda ketika Anda turun. Dan Anda harus mempersiapkan diri sebelum Anda tempur, saudara ya. Berdoa, berpuasa, ada banyak serangan-serangan kalau kita tidak sadar, saudara ya. Teladan doa Yesus di Getsemani yang mengubah arah sejarah. Yesus tidak lari dari salib, saudara. Ia bergumul dalam doa dan akhirnya, saudara, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah Bapa. Kita semua punya kehendak kita sendiri-sendiri. Tuhan, aku maunya begini, Tuhan, aku maunya begini. Tetapi saudara, kekuatan sejati kita justru saat kita menyerahkan dan kita memeras keinginan kita supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Dan untuk membedakannya itu ada di doa, saudara. Dan kekuatan ilahi yang terbesar itu justru datang menghinggapi kita ketika kita menyerahkan penyerahan total. Bukan kehendakku, kehendak-Mu jadilah. Dengan penuh cinta dan penuh pengorbanan, Tuhan sangat menghargainya. Ada kekuatan ilahi yang akan menguatkanmu. Yesus di situ ketika dikatakan, dia sedang memberi kita teladan, bukan kehendakku, kehendak-Mu Bapa, kehendak-Mu. Yesus diperas sampai peluhnya berubah menjadi titik darah secara medis, hematidrosis ya, hematotidrosis. Ini sebenarnya kalau secara medis belum ada orang sampai ke titik ini, peluhnya jadi darah, dia udah bunuh diri saking tekanan. Itu depresi yang begitu besar ya. Tapi Yesus melewati itu dan dia menang, saudara, karena doa. Karena Yesus pada saat itu 100% manusia dan dia harus menghadapi pergumulan yang apa manusia rasakan, dia rasakan. Sehingga dia imam besar yang turut merasakan yang kita rasakan. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus. Dia Tuhan jadi manusia. Ya, biasanya kalau Tuhan ya dia nuntut sebagai kodratnya Tuhan. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang menjadi manusia dan merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga dia sudah memberi teladan bagi kita manusia supaya kita nggak bisa lagi berkutik. Karena Tuhan sudah pernah jadi manusia, dia merasakan yang kita rasakan. Dan dia menjadi penolong, bagian tersulit sudah dia ambil. Dan kita melangkah bukan lagi untuk kemenangan, tetapi dari kemenangan oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus.
Oleh darah Kristus, ku dimenangkan. Nah, itu lagu yang saya buat sendiri, saudara ya. Mungkin Anda, ini lagu yang mana ya? Saya juga tidak tahu, tiba-tiba itu muncul dalam saat saya memberitakan firman ini. Baik saudara, teladan doa Yesus di Getsemani yang mengubah arah sejarah. Kalau Yesus lari dari salib, maka kita tidak pernah diselamatkan. Kalau Yesus merintih, batal Tuhan, aku nggak kuat sebagai manusia, aku mau kembali jadi Tuhan aja, aku nggak mau menanggung dosa dunia ini. Siapa dunia ini, saya nggak harus kutanggung dalam rupaku manusia, nggak boleh pakai kekuatan ilahiku, nggak jadi Tuhan, nggak jadi. Maka tidak ada yang bisa diselamatkan, misi gagal, saudara. Maut menjadi upah kita, tetapi Yesus tidak lari dari salib. Dia bergumul dalam doa dan akhirnya berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Akan kurasakan apa yang manusia rasakan saat disiksa, tanpa aku menggunakan kekuatan ilahiku. Ini momen di mana rencana keselamatan Allah dimeteraikan dengan darah ketaatan. Doa Getsemani bukan sekedar pengantar penderitaan. Ini adalah tempat transisi dari kehendak manusia kepada kehendak Allah, dari ketakutan menjadi keberanian, dari kehendak pribadi kita menjadi penyerahan total. Disitulah letak kekuatan ilahinya ketika kita penyerahan total. Peter, buka pintu bawah, nak. Saudara, apa pertanyaannya seputar doa ini? Apakah aku masih peka terhadap pencobaan di sekelilingku? Saudara, apakah Anda masih peka terhadap pencobaan di sekeliling Anda? Jika hidup ini terasa nyaman tanpa perjuangan rohani, artinya mungkin saja kita sedang terlelap. Karena sebenarnya kita disuruh berdoa dan berjaga-jaga karena lawan kita singa, seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap ditelannya. Kalau kita merasa there's something wrong, tidak ada, nyaman-nyaman aja. Mungkin bukan nyaman sebenarnya, tapi kita yang sudah terlelap. Kita masuk fase tidur rohani, saudara. Sebab kalau rohani kita hidup yang sehat, dia selalu waspada, pasti dia peka ada yang tidak beres. Sebab pencobaan tidak selalu tampak seperti bahaya. Kita disuruh berdoa, sebenarnya bisa untuk mencegah ya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Atau ada yang buruk terjadi dan itu harus terjadi, tetapi kita siap berespon benar. Tahu kenapa murid-murid Yesus jatuh dalam pencobaan? Mereka dibilang jatuh dalam pencobaan karena mereka tidur pada saat mereka harus berdoa dan berjaga-jaga. Mereka malah tidur di saat genting, di saat krusial. Yesus sangat membutuhkan mereka, mereka tidur. Akhirnya apa? Mereka jatuh dalam pencobaan. Petrus yang mulut besar menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. Murid-murid semuanya lari ketika Yesus ditangkap, dihakimi. Semuanya sembunyi. Saudara, Yudas akhirnya jatuh. Dia menyesal, kalaupun dia menyesal harus lewat dia. Seandainya dia berdoa dan berjaga-jaga, mungkin dia tidak perlu bunuh diri. Dia bisa bertobat seperti Petrus bertobat setelah menyangkal Yesus 3 kali. Semua itu karena mereka gagal berdoa dan berjaga-jaga di tengah-tengah situasi genting. Dan Anda tidak boleh hanya berdoa saat situasi genting, tetapi itu jadi gaya hidup supaya Anda langsung peka sebelum sesuatu yang genting terjadi, saudara. Ini saya masih nyala ya. Nanti saya banyak ngomong supaya nggak nyala, saudara ya. Apakah aku masih peka? Ya, jadi hidup rohani yang sehat itu yang selalu waspada. Pencobaan itu kadang tampak tidak seperti bahaya, tidak seperti pencobaan. Justru kadang dia datang seperti mimpi yang manis. Wow, ini wah. Banyak dikelabui oleh setan, saudara ya. Sudahkah aku membangun mesbah doa yang terjaga, saudara? Mesbah doa ini bukan tempat darurat, tapi ini tempat tinggal. Mesbah doa. Doa bukan respon saat kita lemah saja, tapi ini gaya hidup kita setiap hari. Saat kita membangun mesbah doa, kita sedang membangun benteng rohani. Saya ulangi, saat kita sedang membangun mesbah doa, kita sedang membangun benteng rohani. Benteng adalah tempat pertahanan ketika serangan datang, saudara. Jadi bagaimana supaya aku bisa membangun mesbah doa yang berjaga? Artinya jadikan itu gaya hidup, saudara. Jangan hanya saat genting baru kau berdoa, tetapi belum masuk fase genting kau berdoa berjaga-jaga sehingga kau tetap menang atas itu, saudara. Bagaimana aku bisa menang bersama Kristus
mulai dari sekarang dengan hidup dalam doa. Seperti yang Yesus contohkan, bahkan dia meminta doa pada murid-muridnya karena dia akan menanggung seluruh dosa dunia dengan kemanusiaan yang 100%. Dia sedang memberi teladan, pada saat aku manusia, aku berdoa. Itulah kekuatanku untuk menanggung dosa dunia ini dalam rupaku manusia. Maka kau berdoa ketika tekanan itu datang, kau kuat. Kekuatan ilahi hanya datang dengan sempurna saat kita menyerahkan, memeras kehendak kita dan menggantikannya. Biar kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Di sini kekuatan ilahi itu muncul, saudara, terbesar, saudara. Jadi supaya kita bisa menang bersama Kristus dari sekarang, hiduplah dalam doa, ketaatan seperti teladan Kristus, berjagalah setiap hari, grogoreo, berdoalah setiap saat, proseuchomai, ya. Kemenangan tidak datang saat masalah selesai, tetapi saat hati kita tetap menyembah di tengah badai. Wah, ini beda ya. Bisa kau menyembah Tuhan di tengah badai. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kau bukan mengeluh, tetapi menyembah Tuhan karena kau percaya bahwa Tuhan pasti pegang Tuhan kendali. Ada lagunya nih saudara ya. Tuhan yang pegang kendali hidupku, ku mau selalu bersyukur padamu. Kau Tuhan berdaulat atasku. Itu karanganku sendiri lagunya. Oke, jangan hanya dengar kisah Paskah saudara, tetapi mari kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ini yang harus kita beritakan. Jangan hanya kagum pada salib saudara, tapi pikullah salib itu dan ikutlah dia. Supaya aku mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Saudara, tadi pertanyaan-pertanyaan kita sudah, sebagian sudah kita pilih saudara. Jadi bagaimana supaya kita menang atas pencobaan? Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, Matius 26 ayat 36 sampai 46, maka kita perlu berdoa dengan tekun. Berdoanya bukan asal-asal, bukan rutinitas, bukan sambil lalu, tapi tekun. Tekun itu bicara ada konsistensi, ada persisten, ada disiplin rohani. Saudara, dengan tekun dan sungguh-sungguh, makanya 1 jam aja, tapi dengan sungguh-sungguh Tuhan hadir, saudara, Anda memperoleh kekuatan ilahi yang besar setelah itu. Yesus, Peter, suaranya. Yesus memberi teladan dengan berdoa berulang kali dengan intensitas yang dalam, saudara. Doa senjata utama dalam melawan pencobaan, ya saudara. Karena melalui doa, ya kita menerima kekuatan dan hikmat dari Allah. Hanya dengan doa kekuatan itu disalurkan, hikmat Allah itu disalurkan. Nggak bisa tuh datang tiba-tiba begitu saja. Dia harus, pintunya adalah doa. Kita akan memiliki roh yang waspada dan tidak lengah. Kita berjaga-jaga, ini berarti kita punya kesadaran rohani, sadar rohani. Kita kenali taktik iblis dan potensi godaan yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh meremehkan bahaya pencobaan dan harus selalu siap untuk menghadapinya. Kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, saudara, dan menyadari kelemahan daging kita. Jadi yang pertama, berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Miliki roh yang waspada dan tidak lengah. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, ada hikmat Allah, ada kekuatan. Kalau kita punya roh yang waspada, maka kita sudah tahu taktik dan potensi godaan di sekitar kita. Lebih dulu sudah bisa kita cegah, saudara. Kemudian kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Kita menyadari kelemahan daging, saudara. Yesus mengingatkan kita bahwa daging itu lemah. Kemenangan atas pencobaan tidak datang dari kekuatan kita sendiri, melainkan dari Roh Kudus yang memampukan kita. Kita perlu mengakui keterbatasan kita dan sepenuhnya bergantung pada Roh Allah. Saudara, kenapa tadi saya katakan Yesus berkata, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Ya, dia kecewa sama Petrus, kecewa sama murid-murid yang molor, saudara ya. Bilangnya cinta-cinta, tapi molor. 1 jam aja nggak bisa tidur, ada kerjanya gitu, saudara ya. Tidur rohani, tidurnya bukan hanya terlihat tidur fisik, tapi rohaninya juga tidur, saudara. Karena kan Tuhan Maha tahu. Dibilang
Sebenarnya para murid disuruh berdoa bukan hanya untuk Yesus, tapi untuk mereka, supaya mereka nggak jatuh dalam pencobaan, karena iman mereka akan dicerai-beraikan, melihat guru mereka akan disiksa tanpa boleh memberi perlawanan. Itu akan mengguncang iman para murid yang biasanya melihat gurunya begitu besar kuasa ilahinya, membuat banyak mujizat, saudara, tetapi harus tiba-tiba seperti domba yang siap disembelih, gak boleh ngomong, ya, dipukul-pukul diem aja gitu ya. Itu mengguncang iman. Tetapi kalau kita berdoa, itu bisa memberi kita kekuatan untuk kita waspada dengan taktik dan strategi iblis. Saudara, kita melihat ketika Yesus kecewa, tidak sanggupkah kau berjaga 1 jam? Ini 1 jam punya banyak makna teologis. Ini simbol kesetiaan dan solidaritas. Yesus saat genting, dia menjelang penderitaannya, dia mengharapkan dukungan dan kehadiran murid-muridnya, setidaknya dalam doa selama 1 jam. Ketidakmampuan mereka untuk melakukan hal sederhana itu menunjukkan kurangnya pemahaman dan keseriusan situasi dan kurangnya solidaritas dengan Tuhan mereka. Saudara, ukuran kecil dari permintaan 1 jam bukanlah waktu yang lama. Permintaan Yesus ini menunjukkan betapa pentingnya berjaga-jaga dan berdoa, bahkan dalam durasi yang singkat ya. Mereka tidak mampu, para murid tidak mampu berjaga-jaga bahkan selama 1 jam. Sehingga bagaimana mereka mampu menghadapi pencobaan yang lebih besar di kemudian hari. Kemudian ini sebenarnya peluang yang terlewatkan. Karena Yesus melihat tidak sanggupkah murid-murid berjaga selama 1 jam. Ini melambangkan peluang yang sudah lewat oleh mereka untuk memperkuat diri mereka secara rohani melalui doa bersama Yesus di masa-masa sulit. Mereka kehilangan kesempatan menerima kekuatan dan hikmat dari hadiratnya. Makanya tidak sanggupkah kau berdoa, berjaga-jaga 1 jam saja, 1 jam bersama Tuhan, mengubahkan 23 jam berikutnya. 1 jam bersama Tuhan memberi kita kekuatan ilahi yang dahsyat. Ketika kita menikmati hadiratnya, ada kekuatan ilahi mengalir dalam diri kita, kewaspadaan roh kita, saudara. Wah, ini luar biasa. Kemudian 1 jam itu gambaran kelemahan manusiawi. Ketiduran murid-murid ini menyoroti kelemahan manusia. Bahkan bagi mereka yang telah mengikuti Yesus, ini menunjukkan betapa kita mudah dikalahkan oleh kelelahan, oleh kesedihan, oleh ketidakadilan rohani jika kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Jadi ini panggilan kewaspadaan untuk berkelanjutan, saudara ya. Meskipun Yesus secara spesifik menyebut hanya 1 jam, implikasinya adalah panggilan untuk kewaspadaan yang berkelanjutan. Jika mereka tidak mampu berjaga-jaga dalam waktu singkat, mereka perlu melatih diri untuk berjaga-jaga dalam waktu yang lebih lama, dalam situasi yang lebih gantang. Saudara, tadi kita sudah bahas bahasa aslinya, saudara, prosecomai doa. Apa manfaat berdoa dan berjaga-jaga? Banyak manfaatnya, tapi kita bahas 3. Ini yang akan menghindarkan kita jatuh dalam pencobaan. Jadi kunci supaya nggak jatuh dalam pencobaannya, berdoa, berjaga-jaga. Ini manfaat yang jelas, supaya kita nggak jatuh seperti teladan Yesus. Dengan berdoa, dengan berjaga-jaga, kita menerima kekuatan dan kewaspadaan rohani untuk tidak menyerah pada godaan dan ujian yang datang. Dengan berdoa kita memperoleh kekuatan rohani di tengah kelemahan daging. Doa menghubungkan kita dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk mengatasi keterbatasan dan kecenderungan dosa dalam diri kita. Berjaga-jaga membantu kita tetap sadar akan kelemahan kita dan terus mencari kekuatan dari Tuhan. Kemudian manfaatnya juga ini menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah. Inilah manfaat doa, menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah, sehingga kita mendapatkan ketenangan sejati. Melalui doa yang sungguh-sungguh, kita dapat memahami dan menerima kehendak Allah dalam hidup kita. Penyerahan diri kepada kehendaknya membawa ketenangan batin dan kepastian di tengah kesulitan. Ada 3 cara, tadi sudah kita bahas. Kita berdoa dengan tekun, sungguh-sungguh, punya roh yang waspada, dan tidak lengah, dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Wah, ini luar biasa. Dan 3 manfaatnya, kita terhindar jatuh dalam pencobaan. Ada kekuatan rohani yang kita peroleh
saat kita ada di masa genting dan kelemahan daging. Dan kita yang paling penting bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Dan bagaimana caranya berdoa dan berjaga-jaga berdasarkan Matius 26? Kita perlu waktu menyendiri. Beda doa bersama, beda doa sendiri, beda doa keluarga, beda doa gereja. Ada saatnya kita bersama-sama berdoa, ada saatnya kita lebih dulu diisi pribadi lepas pribadi, hanya kita dengan Bapa di surga atau hanya kita dengan pasangan kita, lalu doa bersama-sama, saudara. Jadi caranya, ambil waktu menyendiri, dimulai dari kita sendiri dulu. Pertama, kita lihat teladannya di ayat 36-39, Yesus mengajak muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani dan kemudian menjauh sedikit dari mereka untuk berdoa seorang diri. Ini menunjukkan pentingnya mencari waktu dan tempat yang tenang untuk fokus dalam doa. Ini perlunya kita terpisah dari keramaian dan potensi gangguan. Saya minum dulu ya, saudara ya. Kemudian, bagaimana caranya selain berdoa menyendiri dulu dengan Bapa? Yang kedua, berdoa dan berjaga-jaga kita lakukan dengan berdoa sungguh-sungguh dan spesifik. Contohnya di ayat 39, 42-44, doa Yesus sangat spesifik. Apa yang menjadi bebanmu? Sampaikan secara spesifik, jangan sami maun gitu, saudara, jangan ya. Ini mengenai beban yang sedang ia tanggung. Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ia berdoa ini sampai 3 kali, berulang-ulang doa yang sama. Tetapi untuk menunjukkan kesungguhan lagi, ketekunan, untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya. Pergumulan yang sangat spesifik, saudara. Jadi kita perlu menghadap Bapa dengan doa yang spesifik, saudara. Jujur saja, mau nangis, mau apa, lakukan semuanya. Mau marah juga, lakukan. Hanya kepada Bapa lebih dulu, saudara. Doa dengan sungguh-sungguh. Yesus berkata, saudara, ya Bapakku, jikalau sekira mungkin biar cawan ini. Ya berdoa ini berulang kali. Kita pun gak apa-apa mendoakan doa yang sama berulang kali. Sampai kita mendapat kekuatan ilahi ketika kita diperas, bukan kehendak kita tetapi kehendak Bapa. Itu puncak kekuatan kita. Saudara, yang ketiga, kita perlu berjaga-jaga dengan roh yang waspada. Nah, ini maksudnya Yesus berkata kepada muridnya, berjagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh. Karena roh penurut, daging lemah. Kita perlu melibatkan kewaspadaan rohani, kesadaran akan potensi pencobaan dan siap melawan dengan kekuatan doa. Kemudian kita perlu mengakui kelemahan daging kita dan jangan mengandalkan kekuatanmu tapi kekuatan Roh Kudus. Pahami bahwa Yesus memahami meskipun roh murid-muridnya bersedia, namun natur manusia mereka lemah. Karena itu yang menekankan pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan mengatasi kelemahan daging dan tidak menyerah pada pencobaan. Ya, saudara, menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Walau Yesus merasakan beban yang berat, ia mengakhiri doanya dengan penyerahan total kepada kehendak Bapa. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kendaki. Ini inti doa yang benar, mencari kehendak Allah, bersedia untuk taat, saudara. Nah, itu tadi caranya, saudara. Kita sudah gali ya, saudara, ada ukuran doa, saudara. Kita juga sudah cari bagaimana supaya jadi manfaatnya terhindar dari jatuh pencobaan, ada kekuatan di masa genting, dan juga menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Kemudian caranya itu dengan berdoa menyendiri dengan Bapa dulu, lalu berdoa sungguh-sungguh dan spesifik, lalu berjaga dengan roh yang waspada dan mengakui kelemahan daging kita, mengandalkan kekuatan roh dan menyerah, lagi-lagi menyerah pada kehendak Allah. Wah, ini luar biasa nih, saudara ya, luar biasa firman ini. Nah, tadi sudah dibilang harus punya kewaspadaan rohani ya, saudara ya. Jadi kalau berdoa dan berjaga-jaga, kita perlu prioritas waktu, artinya disiplin rohani, saudara. Yesus punya teladan yang diajarkannya kepada kita untuk memprioritaskan waktu khusus berdoa. Biasanya mulailah di pagi hari, saudara ya. Di tengah kesibukan, sebelum kita tengah kesibukan atau tekanan, cari tempat yang tenang, kita fokus dan menghindari gangguan. Hadapkan diri, saudara,
sepenuhnya kepada Allah. Tindakan berlutut ini menunjukkan kerendahan hati, kesungguhan dalam menghadap Allah. Ini adalah sikap hati yang penting dalam doa. Bawa konflik batin dengan jujur kepada Allah. Yesus tidak menyembunyikan pergumulannya. Ia mengungkapkan ketakutan dan keinginannya dengan jujur kepada Bapa. Ini mengajarkan kita terbuka dan autentik dalam doa. Ya, terbuka saja dalam doa. Curahkan isi hati kita tanpa pura-pura, saudara ya. Berdoa sungguh-sungguh, berulang kali pun gak masalah, doa yang sama gak apa-apa. Sebutkan doa itu sampai hatimu dipenuhi damai sejahtera Allah. Sehingga kau bisa berkata, bukan kehendakku, kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku, kekuatan ilahi langsung turun atas kita, saudara. Karena yang mau kita penuhi bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita harus mengandalkan kekuatan kita, tapi kehendak Bapa, maka Bapa yang akan memberi kita kekuatan. Makanya berdoa walaupun menyakitkan, tapi ada kekuatan ilahi yang menyertai kita. Teladan Kristus ini luar biasa, bahkan nggak apa-apa kita doa yang sama berulang kali. Yesus saja melakukannya. Itu bukan tanda kurang iman, justru itu tanda kau sangat beriman. Ketika kau merasakan konflik batin, kau membuat prioritas waktu, kau menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah, bisa dalam berlutut, merendahkan hati, kesungguhan menghadap Allah. Ini sikap hati yang penting dalam doa. Kau bawa konflik batin dan jujur kepada Allah. Yesus tidak menyembunyikan pergumulannya. Dia autentik. Dia asli mencurahkan isi hatinya. Demikianlah teladan kita. Doa sungguh-sungguh, gak apa-apa berulang kali. Sampai kita peroleh kekuatan di tengah tekanan yang makin mendesak, mungkin makin meningkat, makin kuat berdoa. Teladan Kristus di ayat 42 khususnya ini mencatat doa Yesus yang spesifik. Cawan itu diikuti dengan penyerahan kepada kehendak Bapa. Ayat 44 mencatat bahwa ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Intensitas dan pengulangan doa Yesus menunjukkan kesungguhannya dalam mencari. Semakin nyata, saudara, reaksi fisiknya peluh seperti titik-titik darah. Ini kondisi medis yang sangat langka, hematidrosis. Ini karena stres yang sangat ekstrim. Ini betapa dahsyatnya konflik batin di dalam diri Yesus sebelum dia mau disalib. Jadi fokus seperti Yesus, andalkan kekuatan, tekun dan tidak menyari. Nah, teladan Kristus ini banyak memberi kita kekuatan, saudara ya, supaya kamu nggak jatuh dalam pencobaan. Yang membuat kita jatuh dalam pencobaan karena tidak berdoa. Kita bersandar pada kekuatan kita. Kita tidak berjaga secara rohani. Kita mungkin tidur dalam keadaan yang sedih, kesedihan, ataupun segala sesuatunya. Kita menolak kehendak Allah dan memilih kenyamanan diri. Kita tidak siap secara iman menghadapi penderitaan. Kita mengabaikan perintah Kristus. Ya, saudara, ini yang bisa dibilang masuk dalam pencobaan saat mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ya, bukan doa. Berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, kata Yesus. Jadi di sini, kalau tidak berdoa, mengabaikan relasi dengan Allah di saat kritis, sudahlah bentuk kita jatuh dalam pencobaan. Itu artinya kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Inilah celah bagi kelemahan rohani. Kemudian mengantuk secara rohani dan fisik saat seharusnya terjaga. Mereka didapati sedang tidur karena duka cita di ayat 45. Tidur di sini bukan sekedar tidur lelah fisik, saudara, tetapi simbol keletihan rohani, hilang kepekaan terhadap Allah, dan realitas spiritual yang sedang berlangsung. Ini bentuk kejatuhan ke dalam pencobaan karena tidak berjaga secara rohani. Dan yang ketiga, melarikan diri dari penderitaan dan menghindari kehendak Allah. Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambil cawan ini. Melainkan kehendakmu lah, bukan kehendakku. Yesus tidak jatuh dalam pencobaan karena dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Tetapi kalau dia tidak menyerahkannya, maka dia akan jatuh. Maka kalau Yesus jatuh, pasti dia menolak jalan salib. Dia pasti akan menuruti keinginan dagingnya ketika dia menjadi manusia. Pasti dia takut menghadapi penderitaan. Tetapi tidaklah demikian karena dia menyerahkan puncaknya. Bukan kehendakku, kehendakmu lah jadi. Saudara, ini yang disebut juga jatuh dalam pencobaan saat kita tidak siap menghadapi tekanan
rohani dan emosi. Bergumulnya Yesus sampai peluhnya jadi darah, hematidrosis. Ini karena tekannya, beratnya tekanan rohani itu. Dan dia memberi kita teladan. Dalam kondisi seperti itu, iman yang tidak siap atau tidak berakar bisa jatuh dalam pencobaan. Karena itu imanmu harus siap, harus berakal. Supaya kamu tidak kehilangan pengharapan, tidak menyerah, dan tidak menyangkal. Kemudian karena kita mengabaikan instruksi Kristus, anaknya pasti akan diingatkan, saudara ya. Karena itu yang kita harus peka. Yesus berkata sampai 2 kali, sebenarnya ini sudah sangat penting kalau 2 kali diulang. Berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan, tapi mereka tetap aja tidur sehingga mereka jatuh dalam pencobaan. Karena mereka tidak taat perintah Tuhan Yesus. Ketaatan terhadap instruksi Tuhan, ini mencegah kita masuk dalam pencobaan dan sebaliknya, saudara. Jadi kita sudah baca tadi bagaimana kita bisa mencegah supaya kita tidak jatuh. Pertama, jangan mengandalkan kekuatan. Baik saudara, saya akan tutup puisi. Ya, kita tahu Yesus saat ini kita menunggu kebangkitan Kristus besok. Walaupun Kristus sudah bangkit, tetapi untuk peringatan ini bangkitnya di hari Minggu. Saya akan tutup ya ibadah kita ini. Bagi Anda yang akan berdoa, saya akan doakan nanti sambil saya menutupnya ya saudara. Nah, ini ada pantunnya ya. Setiap cambukan bukan sekedar kekejaman. Itu adalah pembayaran lunas atas luka batinku. Setiap paku yang menembus tangan dan kaki Yesus bukan hanya siksaan. Itu adalah pengikat abadi kasih Allah. Saat dia berseru, sudah selesai, itu bukan jeritan kelelahan. Itu proklamasi kemenangan, bahwa hutang dosa telah lunas, bahwa kasih lebih kuat dari maut, dan bahwa tidak ada yang bisa memisahkanku dari cinta Allah. Saya mau kasih puisi juga, di antara duri dan darah. Di antara duri dan darah, tergantung tubuhmu yang tak bersalah. Saudara, Yesaya 53 ayat 4-5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penderitaannya punya tujuan yang penting untuk kita. Penebusan dosa, pemulihan hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah, dan kasih tanpa syarat yang sempurna. Inilah puisi untuk Tuhan di antara duri dan darah. Di antara duri dan darah, tergantung tubuh yang tak bersalah. Setiap luka bukan hanya sakit, tapi cinta yang tak pernah sedikit. Di setiap tetes darah yang jatuh, ada nama kita yang kau peluk penuh. Salib bukan sekedar kayu dan paku, tapi altar kasih Allah bagiku dan bagimu. Ketika dunia membuang dan menghina, engkau tetap tinggal, diam dan menderita. Bukan karena lemah, tetapi karena kasih yang tak kenal menyerah. Maka biarlah aku tinggal di kaki salibmu, tempat air mata menjadi pemurnian jiwaku. Salib itu kutinggikan bukan sebagai simbol duka, tetapi sebagai janji kasih Allah yang tak pernah sirna. Amin, 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 amin. Saudara, saya mau bahas karena Yesus baru disalibkan, saudara. Ada penderitaan-penderitaan di kayu salib yang dia terima. Penyalipan ini ada paku sepanjang 15 cm dipukul masuk ke pergelangan tangan dan kaki Yesus. Ini pasti akan kena saraf utama, median nerve, ya saya orang medis. Ini akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa seperti terbakar terus-menerus. Digantung di kayu salib itu menyebabkan tubuh tertarik ke bawah oleh gravitasi yang memaksanya untuk mendorong diri ke atas dengan kaki yang dipaku agar bisa bernapas. Jadi setiap tarikan napas justru menjadi seperti siksaan bagi orang yang disalib. Jadi esensi salib itu bukanlah hanya untuk kematian, tetapi untuk mempermalukan dan penyiksaan yang paling sadis, saudara. Dan Yesus harus mengambil tempat yang paling sadis itu, yang paling hina itu. Kemudian penyiksaan di kayu salib itu juga penderitanya adalah asfiksia dan dehidrasi. Karena lama-lama orang yang menderita salib akan kehabisan tenaga, saudara, dan untuk mengangkat diri
akan menyebabkan sesak napas hingga gagal napas yang disebut aspeksia. Dan Yesus juga mengalami depresi, dehidrasi berat karena kehilangan darah dan paparan panas sehingga ia berkata, "Aku haus." Ya. Kemudian disinilah tempat dia dihina, diejek, di tengah penderitaannya dia diejek oleh orang sekitarnya, dan dia hanya diam, tidak boleh ngomong, saudara. Bahkan oleh penjahat yang disalibkan bersama dia. Ini menambah penderitaan emosional karena dia 100% manusia pada saat menanggung itu, dan rasa keterasingan yang sangat dalam. Sedangkan penderitaan spiritual yang Yesus rasakan di kayu salib, ditinggalkan Bapa, ini yang paling menyakitkan bagi Yesus yang punya relasi kuat karena mereka satu, tapi harus terpisah pada saat Yesus menanggung semua dosa dunia karena Allah adalah kudus. Dia berkata, "Eli, Eli, Eli, lama sabatani." Ini mengekspresikan pengalaman terputusnya relasi dengan Allah Bapa saat menanggung seluruh dosa dunia. Bukan sekedar perasaan, saudara, tapi ini realitas rohani, penderitaan total, menanggung murka Allah demi penebusan umat manusia. Kematian Yesus, setelah semuanya digenapi, barulah Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan dia menyerahkan nyawanya. Ini kalimat dalam bahasa Yunani, teteleste, teteleste, lunas, teteleste, lunas, bahwa pengorbanannya telah menyelesaikan karya penebusan. Karena salibmu ku hidup. Tetapi yang paling mau saya ceritakan adalah, yang paling menentukan itu adalah penderitaan sebelum penyalipan. Karena itu suatu keputusan mau jadi disalib atau tidak. Itu di Taman Getsemani. Tidak ada pukul-pukulan, tapi ini penderitaan sebelum penyalipan. Stres yang sangat mendalam, sehingga ada hematidrosis, kondisi medis langka. Keringat bercampur darah karena tekanan luar biasa. Penderitaan mental dan spiritual Yesus sangat berat karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi 2 jam lagi, 1 jam lagi sebelum penyalipan sah dimulai. Kemudian penderitaannya itu di Getsemani adalah penangkapan dan penghinaan. Dia dipukul, dia diludahi, dia ditampar oleh penjaga serta penguasa agama. Ini bentuk penghinaan fisik dan psikologis yang sangat kejam. Kemudian cambukan Romawi, sebelum dia disalib, dia dicambuk dulu. Dicambuk dengan pelagrum, saudara. Pelagrum itu cambuk Romawi, ujung-ujungnya itu bertulang. Ada ujungnya bertulang, dan itu logam yang dapat mencabik kulit hingga daging. Jadi dia bisa mencabik kulit, dagingnya bisa terangkat. Itu yang digunakan pelagrum namanya, pelagrum. Ya, cambuk Romawi. Cambukan ini mencapai 39 kali. Kenapa enggak 40? Karena kalau 40 sudah melanggar adat tradisi Yahudi, itu hukuman mati namanya. 39 kali sebelum dia mengangkat salib. Ini menyebabkan lukanya terbuka. Dia sudah mengalami pendarahan hebat sebelum mengangkat salib. Makanya Yesus sampai jatuh 3 kali. Dan logam itu sudah merusak, tulang rusuknya sudah terlihat. Di situ dia sudah habis-habisan sebelum mulai disalib. Dan banyak orang yang meninggal di tahap ini. Tetapi Yesus harus merasakan semua tahap paling ganas, saudara, dalam kemanusiaannya. Tapi 100% manusianya sini sudah dikuras habis darahnya, saudara. Kemudian penderitaannya menuju Golgota, saudara, itu dia harus, tadi sudah dicambuk pakai pelagrum, kemudian dia memakai mahkota duri. Bila kita baca Yohanes 19 ayat 2, mahkota duri, tentara Romawi membuat mahkota duri dari duri panjang dan menusukkan kepalanya. Jadi di pendarahan di kepalanya sudah ada pendarahan. Ini sudah melukai kulit kepala yang sangat sensitif. Tuk, bayangkan itu, tuk, kan gitu, udah berdarah-berdarah gitu. Makanya wajahnya udah nggak asli lagi. Ini pendarahan dan sakit yang luar biasa. Dia harus merasakan dalam diri manusianya gitu, saudara. Lalu dia memikul salib. Setelah dicambuk, pendarahan, tulang rusuk sudah kelihatan, kepala pendarahan, dipaksa membawa salib sejauh sekitar 600 meter. 600 meter menuju tempat penyalipan Golgota. Itu sudah sangat lemah, makanya dia jatuh berkali-kali, dan Simon dari Kirene yang memaksa untuk menanggungnya. Nah, tadi ini mengerikan sekali, saudara. Tetapi Yesus akhirnya menang karena doanya. Karena itu
berdoa dan berjagalah, ya. Karena Yesus pun sudah melewati masa-masa yang paling sulit, yang tidak ada bisa manusia melewatinya, tetapi dalam kemanusiaannya dia melewati tahap ini, karena ada doa, ada jaga-jaga. Dia sudah lebih dulu melakukannya di Getsemani. Saudara, awali setiap hari bangun, berdoa, berjaga, supaya kita kuat apapun pencobaan ke depan. Karena bukan karena kita hebat, tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja pada kita untuk bersandar. Jadi, tetapkan 1 jam berdoa setiap hari, latih kepekaan kita terhadap hal-hal yang tersembunyi, bangun sistem berjaga, jangan berjuang sendirian. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa, yang mengajari kami. Kau mengingatkan bagaimana penyiksaan-penyiksaan yang akhirnya harus diderah. Namun sebelumnya Kau sudah menang di Taman Getsemani. Terima kasih Tuhan, Kau mengajari kami Tuhan. Tolong kami